Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dosen Prof. Ahmad Hayyan Najih MKom selaku dosen pengampu, dan tidak lupa pula teman-teman yang dalam keadaan mencari ilmu. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya diberi kesempatan untuk berbicara mengenai sebuah tema yang sangat relevan dengan tantangan zaman kita, yaitu moderasi beragama, dan bagaimana konsep ini mampu membawa kebaharuan dan daya ubah bagi kehidupan kita, terutama dalam membangun keharmonisan sosial di tengah-tengah masyarakat plural ini. Hadirin yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, baik suku, budaya, maupun agama. Keberagaman ini, jika dipandang dengan bijak, adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun, jika kita juga menyadari bahwa perbedaan tersebut kerap kali menjadi sumber konflik dan perpecahan. Disinilah pentingnya moderasi beragama sebagai jalan tengah untuk menciptakan kehidupan yang lebih damai dan harmonis. Moderasi beragama secara sederhana adalah cara kita menjalankan ajaran agama dengan penuh keseimbangan tanpa berpihak pada ekstremisme, baik dalam agama, dalam bentuk radikalisme maupun fundamentalisme. Konsep moderasi beragama bukan berarti kita harus mengurangi kualitas iman atau keyakinan kita, tetapi lebih kepada cara kita mengekspresikan keyakinan tersebut dengan penuh kedamaian dan toleransi terhadap perbedaan. Namun, di dunia yang semakin maju ini, moderasi beragama juga harus mampu menjawab tantangan zaman. Kita hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat dan informasi yang tersebar dengan cepat, baik yang positif maupun yang negatif. Dalam konteks ini, moderasi beragama perlu mengedepankan perbaharuan dan daya ubah, yaitu kemampuan untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah sosial yang muncul akibat ketegangan antar umat beragama. Hadirin yang dirahmati Allah, kebaharuan dalam moderasi beragama berarti kita tidak hanya berpegang pada konsep-konsep yang lama, mungkin yang kurang relevan dengan kondisi sosial yang ada. Tetapi kita harus mampu menghadirkan pemahaman baru yang sesuai dengan perkembangan zaman di era digital ini. Informasi mengenai agama tersebar luas melalui media sosial, baik yang benar maupun yang salah. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama harus bijak dalam menggunakan teknologi untuk penyebaran pesan-pesan kedamaian dan saling menghormati. Misalnya, kita umat muslim diajarkan untuk menjadi rahmatan lil alamin, yakni rahmat bagi seluruh alam. Kebaharuan dari ajaran ini dalam konteks moderasi beragama adalah bagaimana kita sebagai umat beragama mengimplementasikan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam interaksi kita dengan sesama umat beragama yang berbeda. Kita tidak hanya menebarkan kedamaian melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan yang nyata, yang menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup berdampingan. Hadirin yang dirahmati Allah, lebih dari sekedar pembaharuan, moderasi beragama juga harus memiliki daya ubah, yaitu kemampuan untuk memberikan solusi terhadap tantangan sosial yang kita hadapi. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah meningkatnya intoleransi dan ekstremisme yang mengatasnamakan agama. Dalam menghadapi tantangan ini, moderasi beragama dapat menjadi solusi yang utama.
Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menanggapi perbedaan dengan cara yang lebih inklusif dan membangun. Misalnya, dalam menghadapi provokasi yang berpotensi memicu konflik antar agama. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk lebih mengedepankan dialog dan pemahaman daripada emosi dan permusuhan. Kita bisa melihat contoh ini dalam praktek kehidupan sehari-hari di Indonesia. Di mana organisasi-organisasi agama dan tokoh-tokoh agama seringkali terlibat dalam dialog lintas agama untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik. Selain itu, moderasi beragama juga mendorong kita untuk mengambil peran dalam menciptakan kebijakan sosial yang lebih adil dan merata, yang menghargai keberagamaan agama dan budaya. Kita dapat melihat inisiatif-inisiatif pemerintah dan masyarakat sipil yang berupaya menciptakan ruang-ruang inklusif bagi semua agama untuk perkembangan dan beribadah tanpa rasa takut terdiskriminasi. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu solusi utama dalam menerapkan moderasi beragama bisa melalui jalur pendidikan. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai moderasi beragama akan membentuk generasi muda yang lebih sikap toleran, saling menghormati, dan berpikiran terbuka. Selain pada pendidikan, juga bisa pada dialog antar agama, yang merupakan suatu cara yang efektif untuk mengatasi ketegangan sosial. Moderasi beragama adalah solusi yang relevan untuk membangun masyarakat yang damai, inklusif, dan penuh toleransi. Sebagai umat beragama, kita harus siap untuk menghadirkan kebaharuan dalam cara kita memahami dan mengamalkan agama, serta memiliki daya ubah dalam memberikan solusi bagi permasalahan yang ada. Dengan cara ini, kita dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bersama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.